Halo Bapak-Bapak, perkenalkan saya Desmond Saragi yang akan menjadi host pada FGD kali ini dengan tajuk penerapan 3M pada kegiatan religi dan tempat ibadah. Sebelumnya kita sudah melakukan 5 FGD sebelumnya dan 3 judul FGD terakhir ini kita telah membahas tentang penerapan protokol kesehatan di lingkungan bisnis UKM, penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan, dan penerapan protokol kesehatan dalam transportasi publik. Kehadiran COVID-19 memberikan perubahan yang sangat besar, hampir dalam setiap aspek kehidupan kita, dan salah satunya adalah cara beribadah. Masih teringat betul dalam ingatan bahwa tahun ini adalah kali pertama di mana Hari Raya Keagamaan dirayakan tanpa semeriah tahun-tahun sebelumnya. Protokol yang ketat dan ibadah secara online mewarnai cara kita beribadah dalam tahun 2020 ini. Setelah kurang lebih 9 bulan Corona hadir di Indonesia, lalu bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan saat ini? Masihkah sesuai dengan protokol dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting, ada Bapak Kevin Haikal, selaku staf khusus Menteri Agama RI, bidang organisasi masyarakat, sosial, keagamaan, dan komunikasi publik. Halo Pak Kevin. Halo, selamat siang. Terima kasih, Mas. Kesibukannya lagi apa aja nih Mas selama COVID, Mas? Biasalah, kita tetap memantau kegiatan-kegiatan dan penerapan protokol kesehatan yang ada di daerah maupun di pusat. Pak Menteri juga karena kemarin salah satu penyintas COVID ya, beliau sempat dinyatakan positif dan alhamdulillah sudah negatif, jadi lumayan ketat dalam meminta kita yang ada di bawah jajaran Kementerian Agama melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan di daerah masing-masing. Oke, jadi di Kementerian Agama makin ketat nih Mas ya protokolnya ya? Tentu. Oke. Selanjutnya ada Mas Esa Aryo Kuncoro selaku perwakilan dari DKM Masjid. Halo Mas Esa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesibukannya apa aja nih Mas Esa nih selama Corona nih? Kesibukannya masih ngurusin masjid seperti biasa, bersih-bersih masjid gitu, sama sambil belajar kan remaja masjid juga, sambil kuliah sedikit gitu. Oke. Lalu yang terakhir ada Romo Adi Prasojo selaku Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Halo Romo Adi, apa kabar? Halo, selamat siang, baik, sehat, shalom. Gimana nih kesibukannya nih selama COVID nih? Kesibukannya tentu menjaga kesehatan seluruh jemaat, dan ini kita lagi mau persiapan Natal, jadi memang sangat serius. Oke. Ya. Nanti Natal jadinya online apa offline nih Romo nih? Ada yang online, ada yang offline dengan yang peraturan sangat ketat protokol sesuai arahan pemerintah. Oke, siap. Berarti gereja mengikuti protokol KJ ya khususnya mengikuti protokol dari pemerintah ya. Jadi sudah 9 bulan nih Corona berjalan atau Corona ini masuk ke Indonesia kurang lebih selama 9 bulan. Lalu sesungguhnya kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini apakah kena ke tempat-tempat ibadah atau ke kegiatan-kegiatan religius lainnya? Masuk nggak sih kampanye-kampanye yang dilakukan pemerintah perihal 3M ini ke gereja-gereja? Iya, yang pasti yang pertama, kita mesti sadar bahwa agama-agama... Tadi putus-putus soalnya. Oke, nanti kita kembali lagi ke Mas Esa, ke Romo Adi dulu mungkin ya. Iya. Pertama kita sadar bahwa agama punya peran penting para pemuka agama untuk mengingatkan jemaatnya. Karena kita negara yang sangat religius. Yang kedua, sejak awal bulan Maret itu kami berkomunikasi intensif dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Agama tentu saja untuk memastikan protokol itu berjalan dengan baik. Di wilayah pelayanan kami ada katakanlah 68 gereja di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Dan itu kami tuntut sedemikian rupa sesuai dengan arahan pemerintah dan seizin pemerintah daerah setempat. Jadi kami sangat ketat soal itu. Terima kasih. Jadi edaran-edaran itu udah sampai ya ke KJ, maksudnya kampanye-kampanye tentang 3M. Jadi gereja tinggal melakukan gitu ya, nyampe berarti. Iya, pemerintah sangat intensif dan kami mengapresiasi usaha pemerintah, baik Kementerian Agama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terus membantu dan mendukung pemuka agama untuk memastikan jemaatnya semakin sehat dan semakin produktif. Oke. Kalau dari Mas Esa gimana Mas Esa? Ya, saya sebagai perwakilan remaja masjid ya, tepatnya di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, kita ketahui bahwa pemerintah telah memberlakukan PSBB, kemudian PSBB transisi, kemudian new normal.
pada saat awal-awal COVID-19 datang, sekitar bulan Maret itu, pemerintah Bekasi mulai memberikan sosialisasi kepada pimpinan tempat ibadah, khususnya di sekitar kota Bekasi, seperti mengirim surat yang isinya untuk memberlakukan PSBB pada tempat ibadah. Nah, pada saat itu, masjid langsung ditutup. Nah, setelah itu ketika sudah masuk PSBB transisi, masjid mulai dibuka kembali, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah. Seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, baik dengan menggunakan sabun, pencuci tangan, ataupun dengan hand sanitizer. Kampanye 3M yang dilakukan pemerintah pada lingkungan religi, khususnya di masjid, saya rasa cukup baik. Karena dari pejabat kompleknya juga sangat ketat dalam hal mengkawal pejabat komplek didasari dari instruksi pemerintah Kota Bekasi. Walaupun masih banyak yang lupa akan memakai masker ataupun menggunakan maskernya salah. Karena pada lingkungan masjid sendiri, banyak yang melaksanakan ibadah di masjid seperti kakek-kakek, remaja, dan anak-anak kecil yang melaksanakan ibadah di masjid. Sehingga perlu sekali kampanye yang efektif yang dapat berpengaruh kepada jamaah masjid agar bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Gitu. Jadi kita sering mengadakan pembersihan masjid segala macam kayak gitu. Oke. Berarti masuk ya juga ya ke masjidnya. Kalau dari Mas Kevin nih, selaku berarti perwakilan pemerintah nih, melihatnya gimana nih protokolnya? Atau kampanye yang dilakukan sih, apa aja sih yang udah dilakukan? Memang dari awal kita nih sudah 9 bulan ya menghadapi pandemi COVID-19, ada plus minus, ada kesulitan dan ada kegampangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengajarkan masyarakat menerapkan peraturan yang dibuat. Pandemi ini awal-awalnya memang membuat kita semua kelimpungan karena tidak ada persiapan matang yang kita antisipasi bersama-sama. Tapi kemudian pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 di masyarakat. Kementerian Agama secara khusus menerapkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan peribadatan keagamaan baik di pesantren, di masjid, di gereja, di sinagog dan lain sebagainya. Prinsip utamanya Menteri Agama telah melahirkan beberapa surat edaran yang dikirimkan ke seluruh umat agama yang ada di Indonesia yang isinya protokol kesehatan dan juga untuk menerapkan aturan-aturan berlaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai leading sektor utama. Berarti lewat surat edaran ya? Ya. Oke, cara promosinya melalui surat edaran. Kalau kita ngeliat nih selama 9 bulan ini kan udah berjalan nih, maksudnya corona. Kalau dari dari pemerintah sendiri sebenarnya aturan apa sih? Maksudnya protokol apa yang harus diterapkan oleh institusi keagamaan untuk dapat menjalankan ibadahnya? Kalau dari Mas Kevin mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya, pertama jelas kita mengedepankan segala sesuatu kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang atau ada kerumunan untuk melakukan standar penjagaan jarak minimum. Konteks tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah audiens yang bisa hadir di rumah-rumah ibadah dalam proses ibadah keagamaan. Mungkin kalau di masjid contohnya awal-awal kemarin kita meniadakan sholat Jumat, lalu seiring dengan waktu yang berjalan, sholat Jumat di beberapa tempat sudah boleh dilaksanakan selama dengan social distancing. Begitu juga saya rasa di gereja ada bangku yang harus dikosongkan, ada yang tidak boleh diisi. Kampanye kedua tentu kita meminta masyarakat untuk mengenakan masker secara berkala, terutama ketika mereka berkegiatan di luar rumah, karena dengan masker kita memberikan pemahaman kepada mereka itu meminimalisir jumlah penyebaran virus yang mungkin keluar dari liur, dari cara kita bicara keluar ini ada udara yang keluar dan lain sebagainya. Tapi prinsip utamanya Kementerian Agama menekankan bahwa kita sebagai umat agama harus memegang teguh nilai-nilai keutamaan kesehatan dan kebersihan, karena saya yakin ya semua agama baik di Muslim, Kristen, Katolik dan lain sebagainya mengajarkan bahwa menjaga diri dari kesehatan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal buruk ataupun penyakit, virus dan lain sebagainya itu adalah sebuah kewajiban. Oke, jadi usahanya tetap utama tuh menghindari jarak dan penggunaan masker ya, Mas Kevin ya. Kalau kita ngeliat nih langsung dengan orang-orang lapangannya, kalau Mas Esa sendiri di masjidnya apa aja sih protokol yang sudah diterapkan nih, Mas Esa?
Oke, jadi di masjid di kompleks sendiri itu udah menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Dan di dalam masjid itu karpetnya selalu kita gulung, jadi tidak pakai karpet masjid umum, tetapi kita selalu membawa sajadah dari rumah. Terus di keramiknya sendiri kita tandakan silang untuk menjaga jarak seperti itu. Terus kalau untuk penyemprotan desinfektan gitu, apakah dilakukan juga, Mas Esa? Oke, ya, jadi penyemprotan disinfektan bisa sebulan sekali, dan penyediaan pencuci tangan di sekitar masjid. Jadi di luar masjid ada tempat cuci tangan, jadi sebelum masuk kita cuci tangan dulu, dan setelah keluar kita juga cuci tangan. Seperti itu. Nah, kalau kan kapasitinya kan, kalau kapasiti gimana nih? Sama pembersihan toilet juga kita lakukan rutin setiap sebulan sekali. Gitu. Mas Esa, kalau kapasiti sendiri masjidnya Mas Esa ini berapa persen nih yang boleh beribadah langsung? Kalau untuk kapasitas yang awalnya 100%, karena COVID ini jadi berkurang, jadi sekitar setengahnya, sekitar 50%, karena ada jaga jarak seperti itu. Jadi yang tadinya ini padat, nah sekarang jadi lebih renggang-renggang. Jadi kadang orang-orang ada yang pindah ke masjid lain, kayak gitu. Oke. Kalau dari Romo Adi nih, kalau KAJ ya, mungkin kalau Romo Adi mungkin lebih fokusnya ke gereja katedral sendiri ya. Gereja katedral ini penerapan protokol kesehatannya seperti apa nih, Romo Adi? Karena saya sih dapat info gereja katedral juga sudah melakukan misa secara offline ya, cuman terbatas. Ya, sesuai dengan 3M itu yang pasti kita menyiapkan fasilitas untuk mencuci tangan. Lalu ada kotak disinfektan sebelum jemaat masuk. Juga ada body check temperatur, terus juga setiap kali selesai ibadat langsung disiram disinfektan secara tepat. Kemudian penggunaan masker itu sudah wajib. Kami mengimbau umat dari rumah datang ke tempat ibadah sampai pulang masker tidak boleh dicopot. Kemudian mencuci tangan sudah disiapkan fasilitasnya, dan menjaga jarak persis seperti yang dikatakan Bang Kevin tadi. Ini pasti berpengaruh pada kuota umat yang bisa hadir. Paling maksimal 20% dalam satu gereja Katolik umat bisa datang beribadah secara langsung. Dan itu pun kami masih membatasi usia. Yang boleh ikut beribadat usia 18 sampai 59 tahun. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama untuk awal. Jadi di luar usia itu kami mengimbau umat beribadah di rumah secara live streaming. Selain itu, selain 3M, untuk memastikan tracing, kami membuat semacam aplikasi online. Jadi setiap umat yang mau datang beribadat, dia mesti mendaftar online. Dan itu sangat memudahkan kami untuk tracing. Dari data yang ada selama 4 bulan ibadat bersama jemaat, ada 3 gereja yang jemaatnya itu positif, tapi bukan di gereja. Positifnya ketika dilacak, oh dia ternyata kenanya di kantor, sama kenanya di rumah. Waktu itu dia belum tahu, dia OTG, dia datang beribadah, ternyata besoknya swab dia positif, tapi tidak di gereja. Karena dengan aplikasi online itu membantu kita bisa tracing siapa duduk di sebelahnya dia datang naik mobil, motor bersama siapa, itu kita bisa tracing karena semua terdaftar jemaat yang datang beribadat. Dan ketika ada gejala-gejala demam atau apa, langsung kami minta untuk dicek oleh dokter yang standby setiap kali ibadat. Ada volunteer dokter yang luar biasa. Setiap kali ibadat ada 3-4 tenaga kesehatan yang ada di posko di gereja untuk memastikan orang yang ada gejala meskipun hanya sedikit, dipastikan dia sehat. Itu, Mas Desmond. Jadi memang sebelum, kalau
berbeda dengan masjid. Mungkin kalau masjid ini kan aksesnya kan lebih dekat dengan rumah, kalau gereja ini kan per paroki dan agak cukup Iya, jauh. iya. Jadi sistemnya pendaftarannya via online ya. Jadi Dan lebih jika sedikit jemaatnya. Kalau masjid kan banyak. jadi Emang nggak gampang. Kalau masjid. kapasitinya 20% dengan sistem online. Iya, kami hanya 20%. Ada kesulitan nggak sih Romo atau Mas Esa nih untuk mensosialisasikan kalau sebenarnya tuh ada loh kriteria protokol-protokol yang diterapkan oleh pemerintah nih, karena kan nggak semua umat ini tahu nih tentang protokol-protokol kesehatan. Kayak misalkan kalau gereja kan menerapkan 20%, ada nggak sih kayak masih bandel gitu, main datang aja ke gereja, main masuk gitu, atau di di masjidnya Mas Esa kayak enggak, saya maunya sholatnya di sini, nggak mau di masjid lain gitu. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu? Mungkin juga bisa di-sharing di forum ini. Mungkin dari Mas Esa dulu deh, gimana Mas Esa? Ya, jadi untuk protokol kesehatan biasanya tuh di masjid sebelum 5 menit atau 3 menit sebelum azan itu pihak muazin mengadakan himbauan kepada masyarakat bahwa sebelum masuk masjid kita harus pakai masker segala macam kayak gitu. Kemudian tantangan sendiri untuk mengkampanyekan kesadaran dari individu jamaahnya yang terkadang suka egois sendiri dan semau-maunya. Jadi dia suka hatinya untuk memakai atau tidak. Tapi biasanya dari pihak DKM itu tegas di dalam masjid harus memakai masker, tempat mencuci tangan, sehingga jamaah terkadang tidak mencuci tangan sebelum dan sudah masuk masjid kayak gitu. Seperti itu Mas Desmond. Nah itu biasanya diapain tuh Mas kalau gitu? Ditegur atau ada sanksinya atau gimana? Biasanya hanya ditegur, terus kadang-kadang suka disuruh keluar. Sama biasanya kita kasih masker juga kayak gitu. Jadi kita sediain masker di masjid, nah kita beri masker ke yang belum pakai masker. Biasanya suka lupa, kadang-kadang kakek-kakek atau enggak anak-anak kecil kan suka pada sholat di masjid. Nah itu dia suka lupa gak pakai masker. Nah kadang-kadang kita sediain masker seperti itu. Oke, jadi dari masjid udah prepare juga ya untuk menangani Iya, orang-orang yang nggak bawa ya. Kalau dari Romo Adi nih, ada nggak sih kesulitannya dalam penerapan protokol kesehatan ini di lingkungan gereja? Waktu awal-awal gereja buka ibadat dengan umat, kalau mau meeting yang mau di sana boleh kata ibu, saya dikasih tahu. kalau untuk awal-awal gereja buka ibadat dengan umat, memang ada cerita-cerita, ada kisah-kisah umat yang belum mengerti, datang belum mendaftar. Memang sempat awal-awal para pelayan dan petugas keamanan mesti berargumentasi waktu awal-awal. Tapi ketika kemudian kita membuat macam-macam sosialisasi dengan media sosial, baik dengan IG, Facebook, kita bikin video, kita bikin video protokol kesehatan, kita bikin semacam diskusi-diskusi kesehatan dengan mengundang para dokter volunteer, kita sebarkan ke jemaat, lama-lama mereka juga menjadikan keutamaan kesehatan jadi bagian dari hidup iman mereka, dan akhirnya mereka bisa mengerti. Dan untuk Natal nanti kemungkinan kami tetap akan menggunakan kuota 20%, tapi kemungkinan paling hanya menambah jumlah ibadat. Misalnya selama ini kami hari Minggu hanya 1 kali di satu gereja. Mungkin nanti untuk Natal, Hari Raya Natal 25 Desember, 2 kali ibadat Natal. Tapi tetap kuotanya 20%, karena kan mesti konsisten menjaga jarak dan segala macam. Gitu. Jadi kalau so far sih berarti udah mulai transisi, udah mulai terbiasa ya umat dari entah itu dari masjid ataupun gereja ya. Saya kira masyarakat sudah terbiasa ya. Mas Esa bisa menambahkan. Saya kira karena pemerintah sangat intensif dan sangat masif memberikan sosialisasi protokol kesehatan. Oke, kalau dari Mas Kevin sendiri nih, kesulitannya untuk mensosialisasikan protokol kesehatan ini apa sih Mas dari pemerintah sendiri, dari sisi pemerintah? Baik. Pertama, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita semua tidak punya persiapan utama mengenai pandemi COVID yang akan terjadi. Everything is suddenly happen, semua serba tiba-tiba dan serba mendadak. Poin pertama yang mungkin sulit dirasakan oleh pemerintah adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat
bahwa sebuah kebiasaan baru harus diterapkan. Bagaimana sekarang every single thing, setiap kita keluar rumah segala sesuatunya kita harus menggunakan masker contohnya. Kampanye masker ini di awal memang rasanya cukup berat. Bagaimana mungkin tadi Mas Esa sempat bilang masih ada segelintir orang yang mau masuk ke masjid contohnya nggak mau pakai masker, lalu mau masuk ke gereja nggak mau pakai masker. Tapi ini semua bisa berjalan dengan baik selama ada ketegasan dari semua pihak yang terlibat sebagai stakeholder yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Kementerian Agama secara khusus yang menangani klaster keagamaan. Kenapa saya sebut klaster? Karena kemarin sempat ada beberapa titik yang terjadi seperti di pesantren, lalu ada beberapa majelis begitu ya. Ini agak sulit karena memang pemerintah punya keterbatasan dalam menyampaikan ini. Tapi kemudian ketika stakeholder seperti DKM, lalu organisasi-organisasi keislaman, keagamaan, baik yang Kristen juga yang Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya mau berperan aktif untuk ikut mensukseskan agenda pemerintah ini terasa agak sedikit mudah belakangan. Contoh gampangnya begini, kemarin Pak Menteri awal-awal pandemi ketika meminta sholat di masjid untuk berjarak, itu agak sulit. Lantaran semua berdebat, ini bagaimana hukumnya, bagaimana fikihnya, bagaimana syariahnya, dan lain sebagainya. Tapi dengan bantuan para ulama, para asatidz, ustazah, dan lain-lain, ini terjawab bahwa memang demi menghindari penyakit, menghindari virus yang sedang berkembang, ini boleh dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini kan agak sulit kalau hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, sementara stakeholder terkait yang ada di lapangan, yang ada di akar rumput nggak ikut mengkampanyekan. Oke, sebenarnya ada yang menarik nih kalau ngomongin soal akar rumput nih Mas. Dari Kementerian Agama sendiri tuh melakukan sweeping atau melakukan cek langsung nggak sih Mas ke tempat-tempat ibadah atau tempat ibadah lah ya. Dan kalau misalkan ditemukan tidak sesuai protokol, apakah ada sanksinya Mas Kevin? Iya, Kementerian Agama itu adalah salah satu kementerian dengan ortaker terbesar di mana ada kanwil di tingkat provinsi dan ada kantor Departemen Agama di tingkat kabupaten atau kota. Di kecamatan kita punya KUA. Melalui tangan-tangan pegawai yang ada di Kementerian Agama, tentu kita mengecek bagaimana persiapan peribadahan keagamaan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku. Pernah didapati di salah satu tempat peribadatan jemaahnya tidak menerapkan social distancing sebagai peraturan protokol kesehatan. Kementerian Agama tentu berkoordinasi dengan pihak OPD terkait yang ada di daerah, baik itu Satpol PP, kepolisian, gugus tugas, dan lain sebagainya untuk menindak hal ini. Yang tadi saya bilang, Mas, kalau memang tidak ada ketegasan dari kita, saya rasa menekan tingkat penyebaran COVID ini akan sulit. Itulah konteksnya kemudian kita meminta Pak Menteri terutama menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, baik yang di pusat, provinsi, atau kabupaten kota hingga ke tingkat akar rumput untuk tegas dengan hal-hal yang seperti ini. Nggak ada toleransi karena ini membahayakan diri mereka sendiri dan membahayakan orang lain. Kalau sanksinya ada nggak sih Mas? Sanksinya apa? Maksudnya berupa apa gitu? Ada nggak sih? Tentu kalau ini kaitannya di luar dari Kementerian Agama kita tidak bisa memberikan sanksi administratif ya. Tapi kemudian gugus tugas yang di dalamnya ada bagian dari kepolisian, TNI, lalu Satpol PP dan lain sebagainya bisa memberikan sanksi dan berunding dengan kita. Contoh, sanksi terberat bisa saja kegiatan peribadatannya kita tutup sementara waktu karena membahayakan masyarakat sekitar. Tapi ini tentu harus melalui proses yang cukup panjang. Bagaimana kita berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat dan lain sebagainya. Oke, jadi pendekatannya juga ke keluarga juga ya, jadi didiskusikan juga ya. Di sini Mas Kevin ada presentasi yang ingin dihadirkan ya, benar? Boleh. Oke, saya coba tampilkan terlebih dahulu presentasi. Oke, silakan Mas Kevin. Baik. Mohon izin dua pembicara yang lain, Romo, mohon izin untuk mengambil waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Kevin Haikal, staf khusus Menteri Agama, bidang organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaan, dan komunikasi publik. Saya salah satu perangkat pendukung di lingkaran kabinet ini yang paling muda. Saya masih 22 tahun, tapi alhamdulillah saya menyelesaikan sekolah lebih cepat dari anak-anak lainnya karena di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas saya akselerasi sehingga agak cepat selesainya begitu. Nah, dipercaya oleh Pak Menteri Agama untuk membantu beliau dalam bidang terkait. Salah satunya belakangan saya juga diminta untuk turut serta dalam gugus tugas yang ada di bawah Kementerian Agama yang cukup aktif juga dalam melakukan pendataan dan analisa di lapangan.
saya ingin menerangkan beberapa upaya Kementerian Agama dalam melakukan penerapan kampanye 3M. Fokus utama Kementerian Agama berdasarkan data kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ada 2 klaster utama yang menjadi perhatian kita. Klaster pertama adalah klaster pesantren. Mengingat ada 26.000 lebih pesantren se-Indonesia, bayangkan jika satu pesantren paling tidak punya 10 guru, 10 ustadz, sudah 260.000 orang. Jika satu pesantren paling sedikit 50 orang, sudah berapa juta orang. Maka klaster pesantren atau bagian pesantren ini menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian khusus Kementerian Agama. Klaster kedua adalah klaster kegiatan keagamaan, yaitu bagaimana proses peribadatan keagamaan, baik sifatnya majelis taklim, atau kemudian peribadatan rutin seperti ke gereja tiap minggu, atau sholat Jumat, dan lain sebagainya, itu juga menjadi perhatian utama kita. Ini data sedikit, karena kita fokus utamanya di pesantren, saya hadirkan hanya yang di pesantren saja. Ada kurang lebih 62 pesantren yang berdasarkan penelusuran kita terkonfirmasi positif. Ada beberapa santrinya yang terpapar COVID-19 di 15 provinsi. Total ada 4.686 orang santri yang sempat positif, 3.968 sudah sempat sembuh, 718 masih dalam perawatan, 1 terkonfirmasi meninggal karena ada penyakit bawaan terkait dengan paru-paru. Atas dasar dari awal April hingga November kemarin kita coba tarik, kita coba mitigasi bagaimana proses kenaikan atau penurunan grafik terkonfirmasi COVID. Kita sempat menyentuh di angka tertinggi itu pada bulan September hingga 1.586 orang. Tapi kemudian semakin kesini semakin menurun, karena mungkin awal itu kita agak sulit, karena banyak juga masyarakat yang masih menganut teori konspirasi bahwa COVID itu nggak ada. Sehingga agak sulit sekali kita dalam memberikan mereka pemahaman, pengertian, dan pengajaran bagaimana protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan. Tapi belakangan dengan sudah mulai banyaknya kesadaran masyarakat, kita agak lebih mudah dalam meminta mereka menerapkan peraturan ini. Nah, grafik kasus terkonfirmasi COVID-19 klaster kegiatan keagamaan memang agak lebih baik dibandingkan dengan pesantren, karena mungkin itu tadi, jika bicaranya kegiatan keagamaan, maka kita bicara kesadaran masyarakat umum yang bukan dalam satu lingkungan yang sama mengenyam pendidikan, lalu dalam pondok gitu misalnya. Agak lebih mudah kita menghimbau mereka, contoh ketika mau masuk ke dalam masjid tadi harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, selama di dalam masjid harus menggunakan masker, lalu jaga jarak, di dalam gereja juga demikian, dicek suhu tubuh dan lain sebagainya. Ini agak lebih mudah karena kemudian lembaga pendidikan seperti pondok pesantren memiliki peran strategis karena santri-santrinya nginep di sana, santri-santrinya mondok di sana, sehingga kita agak sulit untuk kemarin awal-awal mensosialisasikan dan menerapkan peraturan ini. Ada beberapa klaster kegiatan keagamaan yang sempat saya rangkum. Contohnya di bulan Maret ada seminar keagamaan diikuti 2.000 orang jemaat gereja Battle Indonesia di Kabupaten Bandung Barat. 1 orang pendeta meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kemudian menyebabkan kita harus melakukan kontak tracing besar-besaran terhadap semua jemaat yang sempat hadir dalam peribadatan keagamaan yang dipimpin oleh oleh pendeta tersebut. Beruntungnya memang kontak tracing ini mudah dilakukan karena antar jemaat punya kenal satu sama lain dan mereka punya data masing-masing, sehingga data hadir ketika mereka peribadatan itu bisa kita gunakan untuk melakukan kontak tracing yang erat. Bulan Mei ada klaster jamaah tablik di Kabupaten Gunung Kidul, lalu bulan Juni ada persidangan sinode tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Kabupaten Bogor, ada 37 kasus. Ini yang sempat bikin Ibu Bupati kemarin marah-marah juga. Lalu Agustus ada upacara ngaben di Sanur, ada acara pernikahan di Sesetan. Lalu September ada Hari Raya Galungan di Badung, ada peningkatan kasus sebanyak 139 di Bali. Lalu Oktober di masjid gereja acara tahlilan di rumah warga di DKI Jakarta. Wah, banyak lah. Intinya klaster keagamaan juga menjadi salah satu tempat bagaimana COVID dapat berkembang begitu pesat. Tapi kemudian seperti yang tadi Romo sempat katakan, kita menggunakan pendekatan sosiologis dan juga pendekatan kekeluargaan kepada seluruh masyarakat, mengajarkan kepada mereka bahwa menjaga diri, menjauhkan diri dari sebuah hal yang buruk, apakah ini bentuknya penyakit ataupun hal lainnya, adalah sebuah kewajiban.
Saya mengutip ini masih jadi perdebatan. Hal pertama, ada yang berpendapat ini hadis, ada yang berpendapat ini kemudian hanya kata-kata mutiara. Tapi karena ini bagus, menurut saya kutip bahwa di dalam Islam sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para ulamanya bersepakat bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bahwa kita harus bersama-sama menjaga kebersihan diri kita untuk menjaga kesehatan kita dan lingkungan sekitar. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa jangan yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Bahkan ada hadis lagi, jika suatu tempat terdapat taun itu wabah, janganlah engkau masuk ke dalamnya. Lalu jika engkau ada di dalam suatu tempat yang di dalam tempat tersebut terdapat taun atau wabah itu tadi, janganlah engkau keluar daripadanya. Nah ini kan juga merupakan pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan dari aspek religiusitas juga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama itu mengajarkan kita bagaimana menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan sekitar jangan sampai terjadi sesuatu hal. Atas dasar tadi, saya rasa baik di Kristen, di Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita semua punya satu benang merah bahwa agama mengajarkan kita untuk menghindar dari hal-hal buruk. Dalam hal ini sekarang COVID-19 sebagai sebuah pandemi dan penyakit, agak lebih mudah dalam kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada jemaat, bahwa ini harus dilaksanakan untuk menjaga kita, tapi bukan hanya kita sendiri, ini juga berkaitan dengan lingkungan kita, apakah anak-anak, keluarga, istri, dan lain sebagainya. Menteri Agama secara khusus pernah mengeluarkan beberapa surat edaran. Awal itu sempat ada surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. SE Menteri Agama nomor 6 tentang pengelolaan zakat saat pandemi. Jadi Menteri Agama sangat concern bagaimana kemudian peribadatan harus tetap berjalan, tapi juga jangan sampai ini menimbulkan kemudorotan, menimbulkan keburukan, bahwa dengan niat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi malah menjadi tempat penyebaran COVID-19 yang bisa mencelakakan kita sendiri, bisa membuat diri kita menjadi mengidap COVID dan kemudian menyusahkan diri kita sendiri. Nah ini juga salah satu hal yang menjadi poin penting. Selama 9 bulan ini, masa iya sih kita nggak boleh nikah? Bagaimana kemudian ada orang yang sudah sewa gedung, orang sudah bayar catering, dan lain sebagainya. Udah sebar undangan. Akhirnya kita memberikan beberapa solusi yang bisa diterapkan dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya kita menerapkan sistem layanan nikah new normal, bahwa dalam acara pernikahan tidak boleh dihadiri oleh orang yang begitu banyak, cukup keluarga inti atas izin dari RT, RW, kelurahan, dan gugus tugas setempat. Lalu penghulunya harus menggunakan sarung tangan latex, pengantin prianya yang ijab kabul juga demikian, semua harus menggunakan masker, jika memungkinkan melalui proses rapid, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan keagamaan, salah satunya nikah ini dapat terus berjalan. Langkah Kementerian Agama dalam penanganan kasus COVID-19 dan penerapan 3M ini, kita cukup aktif dalam mengkampanyekan ini. Di pesantren, kita bikin kegiatan namanya Gerakan Pesantren Sehat dan Siaga COVID-19. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana kemudian kita turun ke pondok-pondok pesantren, kita memberikan mereka pemahaman apa ini COVID-19, bagaimana proses menularnya mereka, apa yang kira-kira dapat menyebabkan penularan menjadi tinggi, bagaimana cara menangkalnya, bagaimana kalau kita ada gejala-gejala COVID untuk melakukan isolasi mandiri atau kemudian kita mengecek ke rumah sakit. Yang kedua, kita melakukan penanggulangan di klaster pesantren kerjasama dengan BNPB. Kemarin Kementerian Agama secara khusus sudah menggelontorkan kurang lebih 2,6 triliun bantuan operasional pesantren di masa COVID. Kita ingin bahwa pondok-pondok pesantren bisa mungkin dari uang yang kita bantu, bantuan operasional itu bisa dibelikan dalam bentuk APD ataukah bisa digunakan dalam bentuk desinfektan untuk menjaga sterilisasi wilayah pesantren tersebut. Bahkan Menteri Agama secara khusus pernah menyatakan apabila ada tempat keagamaan seperti pondok pesantren atau gereja ataupun masjid, sinode dan lain sebagainya yang terkena pandemi, jangan ragu untuk lapor ke Kementerian Agama. Insya Allah kami akan bantu lagi untuk mereka menghadapi ini.
baik bantuannya dalam bentuk alat-alat APD, alat-alat kesehatan, ataupun kemudian kami bisa kirim tim kesehatan terkait untuk melakukan kontak tracing dan juga membantu penyembuhan. Ada bantuan pembelajaran daring di Kementerian Agama, itu ada madrasah, Mas, ada sekolah-sekolah keagamaan, ada universitas keagamaan. Kita memang kemarin minta berdasarkan arahan Presiden dan Mendikbud juga tentunya minta agar pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Konteks ini kita memahami betul bagi sebagian pihak mungkin berat memberi kuota, maka kita bantu mereka untuk pembelajaran daring ini tadi. Optimalisasi komunikasi penerapan 3M yang jelas dan terarah. Seringkali kampanye kita itu bukannya menjadi hal yang dikonsumsi masyarakat, tapi hanya dianggap sebagai angin lalu karena caranya tidak tepat menyampaikan ke publik. Cara utamanya kita menyampaikan informasi itu dengan mengkaitkan aspek sosiologis, aspek religius itu tadi kepada masyarakat, lalu kita menyampaikan metodologi pembelajaran kepada mereka dengan cara yang menarik, membangun kesadaran dan kepedulian bahwa ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita, bagi masyarakat sekitar, bagi keluarga terkecil kita, dan kita juga melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan untuk mengkampanyekan hal ini. Itu ada foto yang saya tampilkan. Bayangkan itu mungkin hanya sedikit yang berhasil difoto dari sekian banyaknya santri di pondok pesantren. Dan mereka tidur di dalam satu kamar 5 orang, 10 orang. Inilah yang kemudian memang kemarin kita agak sulit dalam menangkal klaster tersebut. Tata cara penerapan 3M yang sama oleh seluruh pemerintah, media, dan stakeholders dapat meminimalisir persepsi berbeda-beda dan pendapatan di kalangan masyarakat. Kemarin kita juga sudah punya tim yang memproduksi informasi, infografis yang akan kita hadirkan di sosmed maupun di pemberitaan lain, agar informasinya satu suara. Kalau kemudian cara menyampaikannya berbeda-beda, materinya berbeda-beda, ini akan menimbulkan kebingungan bagi publik. Persepsinya jadi bingung dan berbeda-beda. Nah, Kementerian Agama secara khusus kemarin juga menggelar doa bersama, contohnya secara virtual, hybrid, ada beberapa pejabat utama yang hadir, lalu yang lainnya secara virtual. Bagaimana kita berharap oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar Indonesia dijauhkan dari pandemi ini segera berakhir, vaksinnya bisa segera diketemukan, sehingga kita bisa berkegiatan normal kembali. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Esa, terima kasih Kontan atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini kita belum selesai sih Mas Kevin. Siap. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin dari Romo Adi dan Mas Esa sendiri kan udah ngeliat sebenarnya apa aja sih yang udah dilakukan sama pemerintah, dan sebenarnya pemerintah tuh udah melakukan melacak penyebaran COVID ini segimana detailnya tadi sudah diceritakan oleh Mas Esa. Sebenarnya ada dari Mas Kevin. Sebenarnya ada nggak sih masukan dari Romo Adi atau dari Mas Esa sendiri perihal dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau kampanye yang dilakukan oleh pemerintah perihal protokol kesehatan pada kegiatan religi? Mungkin dari Romo Adi dulu. Ya, yang pertama pasti pemerintah tidak bisa kerja sendirian, tentu saja. Meskipun sekarang sudah kita akui, kita lihat bahwa pemerintah sudah semakin kompak dan solid dengan Komite Ekonomi Nasional, dengan sampai jajarannya sampai tingkat ke akar rumput. Kita mesti sadar ini masyarakat, bahwa pemerintah juga perlu dibantu, perlu disupport. Oleh siapa? Ya oleh para tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat sipil yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dan rasa saya seperti ini yang juga dilakukan oleh teman-teman jurnalis dan juga pemerintah ini semakin perlu dilakukan, sehingga kita semakin bergandengan tangan. Kita punya prinsip gotong royong, dan kita sebagai bangsa yang besar pernah melalui pandemi yang juga jauh lebih parah dari ini, karena kita bergotong royong. Maka pemerintah tetap harus dibantu, disupport, tidak bisa sendiri pasti. Itu yang pertama. Kedua, peran pemuka agama itu terus-menerus mengingatkan kepada jemaatnya bahwa ya sekarang ini yang namanya menjaga kebersihan kesehatan itu bukan hanya wujud dari iman, tapi tanggung jawab kemanusiaan. Kalau saya pakai masker, saya menghargai orang yang saya jumpai, supaya juga dia sehat, saya sehat. Tanggung jawab kemanusiaan sebagai sesama manusia, kita mau supaya orang yang kita jumpai juga sehat, kita juga sehat. Saya kira dua hal itu, Desmond.
Kalau dari upaya dari pemerintah sendiri ada yang kurang nggak nih menurut Romo, atau mungkin kayak harus lebih kampanye lebih ke akar rumput lagi, atau cara kampanye lebih kreatif atau gimana gitu dari Romo perspektifnya, ada nggak yang jadi note gitu? Iya, Untuk saya masukan bayangkan, juga buat timnya Mas Kevin mungkin ya Mas Kevin ya. iya, saya bayangkan kan negara ini juga besar ya, 250 Mhm. juta penduduk warga negara dan sebar di ribuan pulau. Pemerintah punya infrastruktur, punya fasilitas untuk semakin merangkul istilahnya apa ya, tokoh-tokoh masyarakat sipil, dan saya kira sampai kita bisa melalui pandemi itu pemerintah diharapkan tetap bisa apa ya, mengayomi, bisa mempersatukan tokoh-tokoh itu untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan penyadaran pada seluruh masyarakat kita, begitu ya. Jadi harus ditingkatkan lagi merangkul tokoh-tokoh agamanya ya di Ya, grassroots ya, ya, agar ya. tersampaikan juga pesan dari pemerintahnya. Kalau dari Mas Esa sendiri gimana? Ada nggak nih Mas Esa masukan untuk pemerintah? Jadi kita sebagai masyarakat sipil ya harus selalu bisa mensupport pemerintah juga, gotong royong segala macam. Dan masukan untuk pemerintah, sepertinya pemerintah bisa memberikan apa ya, seperti bantuan kayak APD atau masker ataupun alat sanitasi yang lain gitu, seperti disinfektan atau hand sanitizer, karena masjid itu kan keuangannya juga dari masyarakat kan, jadi sehingga agak kurang juga. Kemudian dari pemerintah juga bisa untuk selalu memberikan informasi tentang leveling dari setiap wilayah kepada pimpinan tempat ibadah gitu, sehingga tempat ibadah itu bisa lebih mempersiapkan diri untuk melawan COVID-19 seperti itu, Mas. Ini tadi ada yang menarik sih dari Mas Esa, kan bilang bahwa pemerintah ini harus menyediakan, membantu instansi agama ini untuk menyediakan APD atau desinfektan atau sebagainya. Kalau dari penjelasan Mas Kevin di presentasi tadi, sebenarnya udah ada ya Mas Kevin ya, tapi sistemnya itu diajukan atau memang pemerintah ini akan mendistribusikan secara langsung Mas Kevin? Iya, baik. Contohnya di pondok pesantren, kita punya data berapa banyak pondok pesantren yang telah mengajukan izin dan telah terdaftar di Kementerian Agama, namanya sistem EMIS. Maka berdasarkan sistem tersebut, kita melakukan klasifikasi penggolongan mana yang patut dibantu, mana yang tidak. Karena beberapa pondok pesantren telah menjadi pondok pesantren besar dan pondok pesantren modern dengan jumlah siswa yang banyak dan bisa dibilang cukup maju dan cukup berkecukupan. Jika bicara mengenai rumah peribadatan, baik itu gereja, masjid, dan lain sebagainya, ada beberapa tempat yang kita memang sudah bantu, tergantung bagaimana tim terkait berkomunikasi dengan gugus tugas setempat, KCPN setempat, kantor departemen agama setempat. Karena agak sulit juga kalau kemudian kita harus mendistribusikan secara total. Nggak semua masjid itu terdata di Kementerian Agama, tidak semuanya kemudian melaporkan diri. Jadi kita kalau diharapkan memberikan ke seluruhnya secara 100% tanpa ada koordinasi yang baik juga agak sulit. Tapi ini bisa dilakukan pengajuan melalui kantor departemen agama setempat. Lalu kita juga ada beberapa yang kita kerjasamakan dengan data-data dari Pemprov ataupun Pemda terkait. Jadi jika ada dari bidang Kesra Pemda yang kemudian memiliki data terkait titik-titik mana yang patut dibantu melalui Kandepak atau Kanwil, nanti kita bisa follow up. Oke, jadi bisa langsung, mungkin bisa dijelaskan ke Mas Esa juga, Mas Kevin, prosedurnya gimana nih kalau mungkin Mas Esa ingin mendaftarkan diri nih untuk bisa mendapatkan fasilitas dari Kementerian Agamanya tadi? Iya, tentu contohnya umpamanya kita ada kebutuhan terkait dengan apa namanya alat-alat termogan, lalu kita ada kebutuhan sarung tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya, atau fogging desinfektan. Itu bisa ngomong ke kantor departemen agama setempat atau melalui gugus tugas setempat, nanti biar gugus tugas yang follow up ke kita. Pengajuannya beda-beda, Mas. Ada beberapa yang kemudian gugus tugasnya sudah memberikan form untuk diisi, contoh alamat masjid, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya untuk di follow up dan diproses. Ada juga mungkin nanti dari masjid yang boleh bikin surat pengajuan permohonan untuk dibantu fogging desinfektan atau bisa dibantu hand sanitizer, sarung tangan, termogan dan lain sebagainya. Oke, berarti semua tempat ibadah punya hak ya untuk bisa mengajukan permintaan bantuan. Dengan keterbatasan anggaran yang ada juga ya. Oke.
Jadi nanti ada klasifikasi laginya ya, dicacah lagi mungkin ada data-datanya. Dan mungkin mesti di-note juga, berarti ke depannya mungkin Kementerian Agama juga database harus diperkuat lagi nih kali ya Mas ya, agar semuanya lebih terdata juga ya berarti ya. Betul. Pertanyaan terakhir mungkin ya, bukan pertanyaan sih, tapi saya ingin mencoba meminta closing statement nih dari masing-masing narasumber kita pada hari ini. Mungkin bisa dari Mas Esa dulu. Mas Esa, silahkan closing statement untuk FGD hari ini, atau ada yang ingin disampaikan mungkin untuk umat-umat beragama, seperti itu mungkin. Silakan Mas Esa. Untuk umat yang melakukan kegiatan religi di tempat ibadahnya masing-masing, harus selalu bisa menerapkan protokol kesehatan, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena terkadang kita di luar rumah atau saat bertemu dengan orang yang tidak kenal, sangat ketat kita memakai masker. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan orang yang kita kenal, itu malah kita kendor dalam memakai masker. Serta selalu memakan makanan yang mengandung vitamin agar tubuh kita tetap kuat di dalam dan di luar juga, seperti itu, Mas. Oke. Kalau Romo Adi gimana, Romo Adi? Yang pertama, Indonesia pasti harus bisa maju dan bangkit melewati pandemi ini. Kita punya sejarah, kita punya nilai gotong royong, tidak ada kesulitan apapun yang bisa menghalangi kita, asal kita bergotong royong dan bergandengan tangan. Kedua, seperti saya katakan tadi, bahwa pemerintah juga perlu menggandeng semakin banyak pihak, para tokoh agama, tokoh masyarakat sipil yang sekarang sudah berjalan dengan baik, sehingga dalam semangat gotong royong bergandengan tangan itu, saya mohon maaf, tidak boleh bergandengan tangan ya maksudnya, tetap menjaga jarak. Bergandengan hati ya kan, kita tidak bisa menggenggam tangan, tapi bisa menggenggam hati untuk terus memastikan kesehatan masyarakat Indonesia yang pertama, dan kedua ekonomi Indonesia, karena kita tahu banyak saudara-saudari kita yang terdampak sangat parah, tapi kita yakin pasti pemerintah sudah menyiapkan banyak hal dan kita perlu tetap bergandengan hati dan bergotong royong melalui ini semua. Kita pasti bisa. Oke. Harus tetap gotong royong intinya ya. Kalau dari Mas Kevin gimana nih closing statement-nya nih? Baik, tentu kita bersama harus bergotong royong, sepakat dengan apa yang dikatakan Romo Adi. Yang terpenting adalah kita harus paham bahwa pandemi ini betul adanya, COVID-19 adalah sebuah kenyataan, bukan hal yang dibuat-buat. Banyak kemudian orang yang kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini, yang berduka karena COVID-19. Maka untuk membantu pemerintah maupun membantu diri kita sendiri dan lingkungan sekitar untuk menghindari terpapar kita dari pandemi COVID-19, maka patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, itu penting, karena kalau bukan kita yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Lalu kemudian bayangkan kalau kita sebagai kepala keluarga terkena pandemi COVID, lalu apa yang terjadi dengan keluarga kita? Terpenting kalau bagi saya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat adalah diambil dari nilai terdekat diri kita sendiri, yaitu bayangkan apa yang terjadi kepada keluarga kita jika salah satu dari kita terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan kesehatan dan keamanan masyarakat, tapi ini semua tidak bisa berjalan dengan mudah tanpa bantuan dari masyarakat dan para tokoh yang ada di lapangan. Yang terpenting adalah negara berusaha semaksimal mungkin untuk hadir dan memperhatikan masyarakatnya dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kekurangan yang ada. Tapi percayalah, dalam konteks ini Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri di kabinet sekarang betul-betul memperhatikan masyarakat, bagaimana pandemi COVID ini kemudian jangan sampai berefek begitu besar terhadap kesejahteraan dan hajat hidup masyarakat di lapangan. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita dan keluarga, mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Terima kasih Mas Kevin, terima kasih Romo Adi, dan terima kasih Mas Esa. Perlu kita ingat juga bahwa tanggung jawab untuk mencegah COVID-19 ini bukan hanya terdapat pada pemerintah ataupun pemuka agama ataupun para umatnya, tapi lebih dari itu semua orang mempunyai risiko yang sama untuk terpapar virus corona, dan semua orang mempunyai kans yang sama untuk menularkan. Jadi level penanganannya lebih kepada level diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Terima kasih para narasumber yang hari ini telah sangat luar biasa. Ada Mas Kevin, ada Romo Adi, ada Mas Esa, sangat
sangat cair FGD-nya. Semoga hasil FGD kita ini nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan juga bisa mencerahkan juga kepada masyarakat yang nanti membaca atau menonton dari hasil FGD ini. Sekian dari saya, Desmond Saragi. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah.